Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview buku 10 juta per bulan dari Facebook. Sebenarnya buku ini sudah lama saya baca ya, cuman baru saya review. Ini bagus sekali, buku ini bagus sekali untuk kalian yang masih baru belajar bisnis online gitu ya, masih baru belajar online, terutama melalui Facebook khususnya ya. Buku ini bercerita tentang bagaimana cara kita action-actionnya kita di Facebook seperti apa. Bahkan di sini sudah ada kolom-kolom bagaimana cara kita praktik gitu ya, praktiknya itu seperti apa. Nah, udah ada di sini. Ini terdiri dari 10 bab ya. Yang bab yang pertama itu ada syarat tembus 10 juta dari Facebook. Nah, di bab pertama ini bercerita tentang tembus 10 juta itu dapat dicapai dengan cara belajar ilmunya, kemudian action plus konsisten. Jadi hanya 3 saja sih intinya. Kita harus belajar, action, dan konsisten. Itu saja. Puspito menyatakan bahwa konsisten belajar dan konsisten praktik adalah kunci dari keberhasilan seseorang. Nah, dari situ di sini ditanyakan oleh Bapak Hermas, sebenarnya Facebooknya Anda itu sudah digunakan untuk apa sih ya? Apa itu digunakan hanya untuk mengekspos saja, untuk hobi saja, atau mungkin untuk menghasilkan uang, penghasilan gitu ya. Jadi kita sebagai pebisnis sudah harus mulai memikirkan Facebook saya ini mau dibawa kemana. Jadi bukan hanya sekedar membuat status. Buku ini juga membicarakan tentang 9 tahap tembus 10 juta per bulan dari Facebook. Jadi tahap yang pertama itu cari peluangmu. Jadi sebenarnya sudah dibahas sih tadi ya, peluangmu itu apa, produk yang banyak dicari, yang sangat cocok dengan kita itu apa. Nah, seperti itu. Persiapkan akun ya, akun kalau bisa, kalau misalnya akun yang lama-lama itu sudah penuh pertemanan gitu ya, nggak apa-apa lah kita membuat akun baru khusus untuk berjualan, khusus untuk mencari personal branding yang baru gitu kan ya. Atau mungkin membuat lebih dari Facebook itu nggak apa-apa, malah bagus ya. Jadi punya banyak Facebook tapi temannya beda-beda, nah akhirnya kan ladang kita berjualan jadi semakin banyak juga kan gitu. Kemudian mulai membuat target. Nah, membuat target ini berhubungan dengan bagaimana cara kita mencari teman gitu ya. Jadi kita harus memilah-milah teman siapa saja yang akan menjadi teman kita di Facebook gitu kan ya. Kemudian perbesar kolam FB. Nah, kalau bisa Anda sering-sering friend pertemanan gitu ya. Kemudian kalau misalkan Anda membuat fanspage ya, itu membuat halaman itu kan ya, itu harus lebih diperbanyak lagi membernya gitu. Jadi semakin banyak teman, semakin banyak member, maka peluang calon konsumen Anda itu semakin banyak gitu ya. Kemudian posting konten. Nah, ini posting konten, ingat kita harus memposting konten, jangan hanya berjualan saja. Misalkan ya kontennya itu berhubungan sih dengan jualannya kita. Misalnya Anda berjualan produk herbal kan ya, menjual produk herbal, jadi yang di share tentang ilmu-ilmu kesehatan herbal, misalkan manfaat mulawak apa sih, manfaat kunyit apa, jadi seperti itu. Nah, pada akhirnya Anda juga bisa menyelingi status Anda itu dengan berjualan produk gitu. Kemudian bangun interaksi, reply, dan like. Nah, sekali lagi ini selalu ditegaskan di buku ini, kita harus sering interaksi, sering like, reply, sering like ya. Kita harus ada interaksi di Facebook itu, jangan hanya sekedar berjualan aja. Meskipun bertemanan banyak tapi kita tidak kenal, tidak pernah interaksi. Nah, waktunya ulang tahun, mereka ulang tahun ya, kita juga mengucapkan gitu kan. Jadinya hubungan kita menjadi dekat dengan mereka, dengan teman-teman kita di Facebook. Mulai berjualan. Nah, strategi kita harus sudah mulai berjualan. Intinya ya, berjualan di FB tidak asal post status jualan saja ya, agar kita tidak kena spam, tapi kita harus membuat copywriting namanya. Jadi kita membuat status berisi pengetahuan, tapi pada akhirnya kita juga jualan gitu ya. Kemudian rencanakan FB-mu dengan matang. Kita rencanakan dengan matang, jangan sampai ya FB kita yang waktu
masih remaja misalnya, waktu masih muda-muda, nah itu banyak kegalauan dan yang sebenarnya statusnya jadi campur aduk, nah gitu ya. Jadi jangan sampai status Anda, postingan Anda itu berupa empatan misalnya, berupa status-status galau, jangan sampai seperti itu, hindari. Kalau perlu kita ya menyebarkan kebaikan, hanya kebahagiaan kita yang kita tebarkan di status kita. Kemudian yang terakhir adalah action dan konsisten. Nah, ini dalam hal apapun, kalau kita sudah konsisten, actionnya sudah konsisten, pasti akan membuahkan hasil. Trik-trik tadi tuh kalau dilakukan dengan konsisten, nah pasti akan ada hasilnya gitu ya. Nah, kemudian di bab ketiga ini merupakan peluang paling menghasilkan. Di sini berbicara mengenai peluang apa sih yang banyak menghasilkan, produk apa sih yang banyak menghasilkan kalau berjualan di Facebook. Di sini ada gambaran-gambaran sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih ini tergantung dari Anda. Keempat, ini berbicara mengenai modal dasar penarik calon pembeli. Nah, yang pertama sekali yang perlu Anda persiapkan adalah akun Facebooknya Anda. Nah, di akun Facebook ini harus dipersiapkan. Seperti apa? Misalnya saja menggunakan nama yang benar, jangan sampai nama Iin yang selalu disakiti, misalkan seperti itu. Aku yang selalu tersakiti, aku yang selalu merana. Jangan sampai status-status yang seperti ABG labil seperti itu. Kalau bisa kita memakai nama kita sendiri gitu ya, nama jati diri kita sendiri. Atau mungkin kalau Anda berjualan produk yang sudah banyak dikenal orang, bisa saja itu dijadikan sebagai tambahan sematan pada nama Anda, misalnya Iin Nasa, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah foto yang meyakinkan. Foto yang meyakinkan ini sesuai dengan diri Anda sendiri, sesuai dengan karakter Anda. Jangan sampai karikatur Donald Bebek yang dipasang misalnya seperti itu, atau mungkin foto-foto yang zaman Anda masih kecil, nah seperti itu yang dibuat. Jangan sampai ya. Kalau bisa foto yang sesuai dengan diri Anda sendiri, yang terupdate kalau bisa. Yang ketiga adalah intro yang menarik. Intro di sini maksudnya apa? Intro di sini ada di bagian di bawahnya. Di Facebook itu namanya bio. Bab 2 buku ini membicarakan tentang bagaimana sih cara kita untuk menghasilkan uang dari Facebook. Nah, sebenarnya ada prinsip-prinsip tertentu ya di sini cara berjualan kita di Facebook. Yang pertama itu kolamnya harus besar. Nah, jadi kalau kolamnya harus besar itu kita harus memperbanyak pertemanan. Ya. Kita harus banyak pertemanan dan teman-teman itu harus orang-orang yang tertarget sesuai dengan produk yang kita jual gitu ya. Kemudian yang kedua, sharingnya harus rutin. Jadi di Facebook kita itu jangan hanya sekedar berjualan. Misalnya kalau Anda berniat untuk berjualan, tapi kita juga status kita itu juga ada semacam sharing gitu ya, sharing tentang pengetahuan, ilmu, hingga akhirnya kita tuh disukai oleh orang dan orang itu menunggu-nunggu, menanti-nanti statusnya kita gitu ya. Bukan hanya berjualan, itu orang jenuh kalau hanya berjualan saja gitu. Kemudian interaksinya harus kenceng, relasinya harus dekat. Nah, jadi di Facebook ini bukan hanya sekadar berjualan ya bagi pebisnis ya. Ini Facebook sebenarnya fungsinya adalah untuk interaksinya kita. Bagaimana sesering apa sih kita like statusnya orang, sesering apa sih kita menyapa dan komen seseorang dari Facebook. Nah, sesering apa sih kita membuat status. Nah, itu sebenarnya Facebook itu adalah tempat kita untuk berinteraksi dengan teman-teman kita, karena semakin dekat hubungan personal kita dengan teman-teman kita meskipun dari dunia maya ya, semakin ada kepercayaan juga mereka untuk membeli akhirnya produk yang kita jual. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat adalah jual produk yang dibutuhkan. Anda harus mulai ini, kalau sampai di sini harus mulai berpikir saya mau menjual apa gitu ya. Kalau bisa ya sesuatu produk yang banyak dicari oleh orang lain, misalnya saja produk herbal. Nah, di musim-musim pandemi seperti ini misalnya banyak orang yang mencari masker, mencari face shield, atau mencari apapun yang berhubungan dengan wabah misalnya ya, atau yang baju-baju yang lagi tren hari ini tuh seperti apa. Jadi cari yang mudah dibutuhkan ya, bukan hanya sekedar berjualan, ada orang jualan ini ikut ini, berjualan ini ikut itu gitu ya. Jadi kita harus mencari produk yang
atau sesuatu yang dicari dan yang dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian prinsip yang kelima adalah menjual dengan cara elegan. Menjual dengan cara elegan di sini maksudnya jangan sampai statusnya kita tuh berjualan terus tiap hari, tiap pagi, tiap hari, pagi, siang, malam itu isinya statusnya jualan aja. Ayo dijual, siapa yang beli? Nah, orang bakal nggak suka dengan status seperti itu. Orang tuh nggak suka dijualin gitu loh ya. Kalau bisa kita berjualan di Facebook itu dengan cara yang istilahnya itu soft selling. Menjualnya itu kita itu sebenarnya berjualan tapi tidak kentara kalau kita sedang berjualan. Bisa seperti itu. Bisa jadi kita status hari-hari kita misalnya, wah saya sekarang mau mengantar anak. Saya contohkan intro itu mengenai itu seperti ini ya, seperti saya itu seperti ini sebenarnya yang sesuai dengan karakter kita atau jualan kita. Kemudian yang keempat adalah deskripsi yang jelas. Jadi deskripsi